Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua boleh dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan tetap bersukacita karena kita tahu Tuhan kita baik, maha baik, amat sangat baik. Dan selalu ada di dekat kita, menolong kita, menopang kita dalam segala perkara yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai doa keluarga ini dengan bersatu sejenak. Mari saudara, kita awali doa keluarga ini dengan memuji Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kita nyanyikan 2 kali. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, mari kami datang padamu ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih atas pimpinan-Mu, atas perlindungan-Mu sepanjang hidup kami. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya Kau urapi hamba-Mu. Kami boleh mendengarkan dan mengerti setiap firman yang boleh hamba-Mu sampaikan pada kami. Terlebih ya Bapa, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh kami mengerti ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu.
Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah berbuah melalui pekerjaan. Bapak Ibu dan Saudara, ada 3 orang tukang bata atau tukang membangun sebuah rumah, sedang menyemen atau menyusun bata dan kemudian ditambahkan semen, lalu kemudian tentu saja kita tahu bahwa mereka akan membuat sebuah tembok. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketiga tukang bata ini kemudian didatangi, lalu ditanyakan oleh seseorang, apa yang sedang kamu lakukan? Seorang tukang bata yang pertama, tukang bangunan mengatakan, tidakkah kamu lihat bahwa aku sedang menyusun bata-bata ini menjadi sebuah tembok dan kemudian menjadi sebuah bangunan. Udah, itu saja. Ya, gitu saja. Lalu pertanyaan yang sama ditanyakan kepada tukang bata yang kedua. Tukang bata yang kedua menjawab pertanyaan yang sama, lalu dia katakan, aku sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh mandorku. Walaupun sebenarnya aku tahu ini bukan keahlian dan pekerjaanku, tapi biarlah aku lakukan ini untuk menyenangkan hati mandorku. Nah, pekerja atau tukang yang ketiga juga menjawab pertanyaan yang sama. Dia katakan bahwa aku sedang membuat sebuah bangunan, sebuah kantor yang indah dan nyaman, dan biarlah di dalamnya nanti para pekerja atau orang-orang yang bekerja di dalamnya akan bekerja dengan nyaman dan kemudian pekerjaannya menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat buat orang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita di atas menunjukkan betapa beragamnya orang memandang pekerjaan yang dilakukan di dalam kehidupannya, atau pekerjaan yang sedang digelutinya di tengah situasi yang begitu banyak orang di sekitar kita, ada yang sedang tidak bekerja, ada yang sedang berusaha mencari pekerjaan sedemikian rupa. Tapi juga ada sebagian banyak orang yang sedang berusaha untuk mempertahankan sedemikian rupa pekerjaan yang sedang dia geluti, supaya bagaimana caranya dengan pekerjaan yang sedang dia lakukan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat, bahkan kemudian paling tidak menambah income pendapatan atau bisa membahagiakan dirinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang banyak orang yang sedang berjuang dengan pekerjaan di situasi, kondisi yang saat ini memang sangat menyulitkan. Bahkan kita pun juga tahu bahwa ada begitu banyak orang yang pada akhirnya kehilangan pekerjaan dan kemudian mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Tetapi kita juga mendengar cerita atau kisah yang kita ketahui atau kita dapatkan dari media massa ataupun televisi, ada begitu banyak orang-orang yang ternyata walaupun tidak mendapatkan pekerjaan, tapi dengan kreativitasnya atau dengan upayanya akhirnya menimbulkan sebuah pekerjaan yang penuh dengan kreasi. Artinya pekerjaan yang menginspirasi banyak orang. Dan ini justru terjadi di lingkungan orang-orang muda, para anak-anak milenial. Salah satu contohnya adalah kemarin saya baru saja menyaksikan seorang wanita muda yang dia berusaha menjadi peternak kambing bersama dengan ayahnya yang mengelola, tapi kemudian cara penjualannya adalah melalui online. Nah, ini salah satu contoh bagaimana anak muda yang kreatif gitu ya, bisa mengubah sebuah kesulitan menjadi suatu yang sangat bermanfaat. Bahkan kemudian juga kita mendengar bahwa ternyata anak-anak muda banyak yang beralih profesi, walaupun memang bukan keahliannya, tetapi sangat inspirasi sekali ketika anak-anak muda mulai memperhatikan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang tua.
Ada orang-orang muda yang menjadi petani dan ternyata berhasil dengan pekerjaan yang dilakukan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama masih ada kesempatan dan selagi kita mampu, mengapa tidak kita terus bekerja dan berusaha? Bahkan pekerjaan yang kita lakukan menghasilkan buah atau sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kita, keluarga, dan orang lain. Nah, konteks bacaan kita saat ini memang tentang Paulus yang berbicara mengenai arti hidupnya dan bagaimana dia menghidupi atau menghadapi kematian yang ada di depannya. Baginya, hidup dan mati sama-sama penting. Buktinya, ia hidup bersukacita menyaksikan pertumbuhan iman jemaat Filipi yang ia layani dan rela menderita demi memberitakan Injil. Menjalani hidup dengan penuh sukacita meski menderita karena Kristus. Kristus yang memberi makna baru baik pada kehidupan maupun pada kematian. Itu artinya ia mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus bekerja dan menghasilkan buah atau hal yang baik. Nah, dalam hal ini memberitakan Injil dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Namun sebaliknya, apabila ia mati, kata Paulus, ia memandangnya sebagai sebuah keuntungan karena hal itu berarti ia berbahagia hidup bersama-sama dengan Kristus. Orang yang serius menjalani hidup akan senang dengan pepatah ini. Hiduplah hari ini, selama seolah-olah engkau mati esok hari. Sementara orang-orang yang sudah putus asa menghadapi hidupnya akan beralih pada pemikiran atau pendapat seperti ini. Bersenang-senanglah hari ini, karena besok mungkin engkau sudah tidak ada lagi. Sebenarnya dua pernyataan ini adalah pernyataan yang sebenarnya mirip atau sama atau menitik beratkan pada pentingnya hidup daripada mati. Tapi yang membedakan adalah cara pandang dari orang tersebut, dari orang yang bersemangat untuk menjalani hidup, menjalani pekerjaannya, menjalani kesulitannya, kesusahannya karena bekerja, berjerih lelah, berjuang, dan sampai capek begitu ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak lagi punya semangat untuk bekerja. Karena seolah-olah kesulitan hidup yang dia hadapi membuat dia putus asa dan tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Bahkan ketika ia sudah berusaha sedemikian rupa, berkali-kali dia berusaha dan ternyata juga berkali-kali dia gagal, maka kemudian akhirnya putus asa. Padahal ada begitu banyak contoh orang-orang yang memang ketika ia berhasil tidak serta-merta begitu saja secara instan dia berhasil. Bahkan bisa berkali-kali sampai ratusan ribuan kali dia gagal, dia mengalami kegagalan sampai akhirnya satu kali dia menemukan jalan dan akhirnya itulah kesuksesannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggal bagaimana cara memandang dari pekerjaan ini. Dunia memang akan menuntun kita untuk hanya mementingkan hidup. Tetapi Kristus telah mati dan bangkit agar kita mendapat jaminan hidup kekal setelah meninggalkan dunia ini. Hidup seperti apakah yang kemudian harus kita hidupi, yang kita hidupi saat ini? Sudahkah Kristus menjadi pusat hidup kita? Selagi masih ada kesempatan dan diberi kemampuan untuk menjalani hidup ini dengan pekerjaan kita masing-masing, mengapa tidak? Berbuahlah demi kebaikan bagi banyak orang, sekalipun juga untuk kebahagiaan kita. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan, yang kita dapatkan, yang kita upayakan, yang kita usahakan sedemikian rupa, ketika sudah menghasilkan buah, hanya untuk orang lain saja, tetapi tidak mendatangkan kebahagiaan buat kita. Jadi supaya seimbang, berbuah di dalam pekerjaan, membuat kita menjadi bahagia, menjadi semangat, dan memberi kita semangat juga untuk memberi kepada orang lain, sehingga orang lain pun juga ikut berbahagia dan ikut juga merasakan buah-buah yang baik yang dihasilkan dari pekerjaan kita. Dan yang terpenting adalah biarlah dengan pekerjaan kita, kita memuliakan nama
Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan kita, melalui jerih payah, jerih juang kita, dan kelelahan yang mungkin tidak ada batasnya. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita semua untuk tetap semangat dan mengamini bahwa setiap apapun yang kita hadapi adalah berkat Tuhan. Bahkan Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami masih dapat bangun dan masih diberi kesempatan untuk bernafas kembali. Semua hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa. Lindungi, jagai, berkati perjalanan dan langkah kami sepanjang hari nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Pada hari ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit maupun kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit atau sedang dalam perawatan di rumah. Berkati dokter, perawat, obat-obatan yang diminum setiap hari, dan segala upaya yang dilakukan untuk pemulihan kesehatan mereka. Tuhan melawat mereka satu persatu. Anugerahkan kepada mereka kedamaian di dalam hati dan pikiran ya Tuhan. Damai karena mereka tahu dengan pasti bahwa Tuhan selalu setia dan selalu mendampingi di tengah segala kelemahannya. Bagi yang merawat, kami juga ingin berdoa bagi mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran dan cinta kasih yang lebih besar agar kasih Tuhan dapat dirasakan, serta Tuhan juga yang mencukupkan dana yang diperlukannya ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan dan pengampunan hanya dari-Mu saja ya Tuhan, agar Indonesia yang rawan gempa dan berpotensi bencana alam lainnya, kiranya Tuhan berbelas kasih dan menopang agar tidak terjadi bencana yang besar dan agar pemerintah dapat mengantisipasi potensi ancamannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk daerah yang terkena bencana agar segera dapat pulih kembali ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berilah kami hati yang penuh kasih dan sukacita dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu yang sedang mengikuti doa keluarga. Jika ada dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan pertolongan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, barusan kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kita dengar pada pagi ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dan menghadapi kehidupan kita hari lepas hari. Untuk mengakhiri doa keluarga ini, kita memuji Tuhan kembali dari KJ 341 bait ke-1 dan ke-3, kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami tetap gentar, badai tanpa disegani, matilah musuh dipandang.
kuasa, bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkarang. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan kehendak-Mu agar seberang tuanya milik-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga saat ini. Tetap jalani aktivitas dan kehidupan kita, bahkan kerja yang memang selama ini kita geluti. Biarlah pekerjaan kita, apapun itu, boleh menghasilkan buah, boleh menghasilkan kebahagiaan, semangat menjalani hidup ini, dan teruslah berusaha untuk kita yang juga belum memperoleh pekerjaan yang tetap. Karena yakin dan percaya, Tuhan senantiasa memakai dan memberkati kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.